Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dapat berhadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana yang pertama peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu melalui metode kooperatif KRIP, peserta didik dapat menjelaskan dan memahami pengertian utang piutang secara baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengkaji referensi, peserta didik dapat menjelaskan hukum utang piutang dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengkaji referensi, peserta didik dapat mengklasifikasi dan memahami ketentuan utang piutang dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu setelah mengkaji referensi, peserta didik dapat menempatkan utang piutang pada lembaga keuangan syariah atau LKS. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok tugasnya diminta untuk membuat ringkasan terhadap materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan utang piutang, yang dimana utang piutang ini adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong-menolong dalam kehidupan manusia. Jadi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian dipersilakan menyimak. Kemudian kalian dipersilakan untuk membuat ringkasan nanti. Setelah selesai membuat ringkasan, kalian akan Bapak minta maju ke depan untuk membacakan hasil ringkasan kalian. Maka Bapak persilakan untuk diskusikan nanti ya. Bapak akan beri waktu minimal 15 menit lah untuk membuat kalian ringkasan tersebut. Untuk kalian membuat ringkasan tersebut, silakan kerja dengan benar, kerjasama dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya Bapak yang akan menjelaskan dulu materi ini tersebut. Jadi Bapak akan menjelaskan materi tentang utang piutang. Yang pertama yaitu pengertian utang piutang. Utang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong-menolong dalam kehidupan manusia. Antara pinjam meminjam dengan utang piutang objeknya sama, yaitu dapat berupa barang atau uang. Perbedaannya adalah kalau kegiatan pinjam meminjam harus mengembalikan barang pinjaman pada batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan utang piutang, jika utang tersebut dalam bentuk pembelian barang, maka dapat menjadi milik pribadi. Barang tersebut dapat menjadi milik pribadi si penghutang secara penuh. Apabila hutang telah lunas, jadi barang tersebut dapat dimiliki oleh si penghutang secara pribadi karena si penghutang ini mengambil barang atau membeli barang dengan cara menghutang. Nah, jadi apabila hutang telah lunas, maka barang tersebut sepenuhnya milik si penghutang tersebut. Misalnya berhutang mobil, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hukum utang piutang. Nah, jadi hukum utang piutang ini pada asalnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, hukum utang piutang yang pada asalnya mubah atau boleh bisa berubah menjadi sunnah, wajib, dan haram, tergantung dari latar belakang alasan yang mendasarinya. Nah, hukum utang piutang menjadi sunnah yaitu karena apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa, misalnya utang makanan pokok demi memberi makan keluarganya. Kemudian hukum utang piutang menjadi wajib apabila si pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan,
Misalnya memberi hutangan kepada orang yang membutuhkan untuk operasi demi kesembuhan dari suatu penyakit, sementara yang berhutang tidak ada yang menolong. Kemudian utang piutang menjadi haram apabila yang memberi hutang mengetahui penggunaan utang tersebut untuk perbuatan yang dilarang oleh agama, hal-hal yang haram, maka utang piutang tersebut menjadi haram. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga yaitu ketentuan utang piutang. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang menurut Islam. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan tersebut, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, berhutang dengan niat baik akan melunasinya. Kemudian yang keempat, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Yang kelima, jika terjadi keterlambatan antara kesulitan keuangan, maka hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Kemudian yang keenam, bersegera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin apabila ia telah memiliki kemampuan mengembalikan hutangnya. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang ketujuh, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Jadi itulah 7 alasan atau 7 hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berhutang dan orang yang memberikan pinjaman. Kemudian selanjutnya utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini sebagai lembaga komersial, artinya mencari keuntungan dan juga berperan sebagai lembaga sosial, artinya tidak mencari keuntungan. Nah, jadi lembaga keuangan syariah ini sebagai lembaga komersial dan sosial. Yang komersial mencari keuntungan, kemudian yang sosial tidak mencari keuntungan. Bentuk peran lembaga keuangan syariah ini sebagai lembaga sosialnya antara lain yaitu diantaranya Qard al-Hasan, yang artinya yaitu melayani utang piutang tanpa mengambil bagi hasil keuntungan. Kemudian lembaga keuangan syariah sebagai lembaga komersial melayani hutangnya dengan akad diantaranya yang pertama mudharabah, yang artinya kerjasama mitra usaha dan investasi. Yang kedua yaitu murabahah, yaitu jual beli dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan. Yang ketiga yaitu musyarakah, yang artinya kerjasama modal usaha. Kemudian yang keempat istiqna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan. Kemudian yang kelima rahan atau gadai, yaitu penyerahan barang yang dilakukan oleh penghutang sebagai jaminan atas hutangnya. Nah, jadi itu lembaga keuangan syariah sebagai lembaga komersial. Kemudian selanjutnya lembaga keuangan syariah sebagai lembaga sosial melayani hutang piutang dan akad Qard al-Hasan, artinya Qard al-Hasan tersebut pinjaman kebaikan. Prinsip utang piutang dalam sistem Qard al-Hasan yaitu suatu akad hutang kepada nasabah dengan ketentuan hanya mengembalikan pokok utang tanpa adanya penambahan bagi hasil keuntungan. Ketentuan Qard al-Hasan ini itu ada 6. Yang pertama yaitu pinjaman diberikan kepada nasabah yang sangat memerlukan. Yang kedua, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai batas waktu yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan atau agunan apabila dipandang perlu. Yang kelima, nasabah dapat memberikan sumbangan atau tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.
Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu apabila batas waktu nasabah tidak dapat mengembalikan hutangnya dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya dan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Sumber dana Qard Al Hasan ini yaitu yang pertama bagian modal lembaga keuangan syariah, yang kedua keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, kemudian yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya pada lembaga keuangan syariah ini. Jadi itu sedikit penjelasan dari Bapak terhadap materi. Kemudian selanjutnya dipersilakan kepada kelompok masing-masing untuk membuat resumen dari materi yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian dipersilakan nanti Bapak menunjuk kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil resumennya tadi di depan kelas. Kemudian kelompok 2 dipersilakan untuk menyimak dan mendengarkan serta mengoreksi dan melengkapi materi yang belum lengkap dari kelompok 1. Jadi Bapak akan memberi waktu 15 menit. Setelah 15 menit, kalian kepada kelompok 1 dipersilakan satu orang maju untuk membacakan hasil resumennya tadi. Utang piutang adalah bentuk kerjasama atau kegiatan tolong-menolong kepada sesama manusia. Hukum utang piutang adalah mubah atau boleh. Ketentuan utang piutang ada 7, mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang. Utang piutang adalah bentuk kerjasama dan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Hukum utang piutang yang pada asalnya mubah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, dan haram. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang. Utang piutang dalam lembaga keuangan syariah yaitu Qard Al Hasan, yang artinya melayani utang piutang tanpa mengambil hasil keuntungan. Oke, bagus sekali resumen dari kalian atas pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, utang piutang adalah bentuk kerjasama atau kegiatan tolong-menolong antara sesama manusia. Hukum utang piutang yang asalnya mubah dan boleh bisa berubah menjadi sunnah, wajib, dan haram atas beberapa hal yang melatar belakanginya. Kemudian ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan utang piutang. Kemudian utang piutang dalam lembaga keuangan syariah disebut Qard Al Hasan, yang artinya melayani utang piutang tanpa mengambil hasil keuntungan. Jadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini. Dengan kesimpulan tersebut, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kehadiran kalian pada hari ini. Alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.